Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Dumasayu, NPM Mahir 232 dari kelas Manajemen Konflik B, dosen pengampu Bapak Bayu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan guna untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester. Conflict of paradox menunjukkan bahwa dalam sebuah organisasi seringkali kita tidak berhadapan dengan pilihan yang benar atau pilihan yang salah, tetapi dengan dua hal yang sama-sama penting. Menurut Mary Jo Hatch, organisasi modern selalu berada dalam situasi paradoks seperti antara stabilitas dan perubahannya. Secara lebih dalam, konflik tidak selalu muncul karena adanya kesalahan, tapi karena adanya kompleksitas itu sendiri. Organisasi juga perlu stabil agar terarah, tapi juga perlu berubah agar tetap relevan dengan perubahan zaman sekarang. Kalau hanya fokus pada stabilitas, organisasi justru malah tertinggal. Tapi kalau hanya fokus pada perubahan saja, organisasi bisa kehilangan konsistensinya sendiri. Jadi konflik paradoks ini menunjukkan bahwa manajemen tidak cukup hanya memilih, tapi harus mampu menyeimbangkan dua kepentingan yang berjalan bersamaan dalam jangka panjang. Kurva konflik dan kinerja menjelaskan hubungan antara inverted curves yang menunjukkan bahwa kinerja sebuah organisasi tidak meningkat secara linear dengan suatu konflik, tetapi mencapai titik optimal pada level yang konflik tertentu. Konsep ini sejalan dengan pandangan fungsional konflik dan Yerkes-Dodson Law, di mana tekanan atau dinamika tertentu justru dapat meningkatkan performanya, tetapi jika berlebihan akan menurunkan performa tersebut. Pada tingkat konflik yang rendah, sebuah organisasi itu justru cenderung mengalami stagnasi karena minimnya perbedaan pendapatnya. Situasi ini sering memunculkan yaitu disebut groupthink, kondisi ketika tim terlalu sepakat tanpa kritik sehingga keputusan menjadi kurang tajam. Misalnya dalam sebuah rapat tim yang semuanya setuju tanpa adanya debat, keputusan yang dihasilkan biasanya justru tidak inovatif karena tidak adanya dorongan untuk mencari alternatif terbaik. Pada tingkat konflik moderat terjadi kondisi paling ideal karena adanya perbedaan pandangan yang masih terkontrol. Justru perbedaan ini mendorong diskusi aktif, adanya evaluasi ide, dan munculnya solusi yang kreatif. Contohnya dalam diskusi tim proyek, ketika anggota itu saling mengkritisi ide secara sehat, hasilnya biasanya lebih kuat karena sudah melalui proses pengujian dari beberapa sudut pandangnya. Namun pada tingkat konflik yang tinggi, kinerja akan menurun karena konflik sudah bergeser menjadi emosional dan personal antara individu. Jadi fokus kerja akan terganggu, komunikasi juga tidak akan efektif, dan kerjasama tim akan rusak. Itu misalnya dalam sebuah rapat yang berubah menjadi saling menyalahkan, energi tim yang habis untuk mempertahankan ego masing-masing individu, dan itu bukan menyelesaikan masalahnya. Pemimpin dalam konflik berfungsi sebagai pengatur agar konflik tetap berada pada tingkat yang produktif. Dalam teori manajemen konflik sendiri, pemimpin tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan sebuah konflik dalam suatu masalah, tetapi juga mengarahkan intensitas konflik sesuai kebutuhan organisasi itu sendiri. Jika konflik terlalu rendah, pemimpin juga perlu melakukan intervensi untuk meningkatkan dinamika diskusi pada suatu forum tersebut. Hal ini dilakukan dengan mendorong anggota tim untuk menyampaikan suatu pendapatnya, untuk membuka ruang yang kritik, atau menunjukkan perbedaan pandangan agar tidak terjadi kondisi yang disebut groupthink, yaitu keadaan ketika semua orang setuju tanpa adanya perdebatan yang mendalam. Contohnya dalam tim yang terlalu pasif, pemimpin selalu meminta anggota memberikan penilaian berbeda terhadap suatu ide agar muncul ide baru, variasi baru, pemikiran yang lebih baru. Jika
konflik terlalu tinggi, pemimpin juga harus menurunkan intensitasnya agar konflik tersebut tidak berubah menjadi konflik personal antara individunya. Tindakan yang dilakukan itu bisa berupa mediasi, memperjelas kembali tujuan bersama, menetapkan aturan komunikasinya, dan mengarahkan diskusi itu kembali pada masalah kerja, bukan emosi pribadi atau emosi personal antara individunya. Contohnya ketika rapat berubah menjadi saling menyalahkan, pemimpin juga harus memberhentikan perdebatan emosional yang tersebut untuk mengembalikan fokus pada data atau solusi yang dibutuhkan saat itu. Matriks Thomas Kilmann menjelaskan 5 cara untuk menyelesaikan sebuah konflik berdasarkan 2 dimensi, yaitu yang pertama ada ketegasan dan kedua kerjasama. Setiap gaya muncul sesuai dengan situasi konflik yang dihadapi dalam sebuah organisasi tersebut. Yang pertama ada bersaing, terjadi ketika seseorang lebih mementingkan kepentingan sendiri, kepentingan individunya daripada kepentingan bersama. Contohnya saat perusahaan harus mengambil suatu keputusan cepat dalam kondisi genting atau kondisi krisis, pemimpin harus cepat menentukan keputusan tanpa adanya diskusi dengan pihak lainnya agar masalah tersebut cepat terselesaikannya, meskipun tidak semua pihak itu akan setuju dengan keputusan pemimpin tersebut. Yang kedua ada menghindar, terjadi ketika seseorang tidak menghadapi konflik secara langsung. Contohnya itu ketika ada konflik kecil antar anggota timnya yang tidak terlalu berpengaruh pada hasil kerjanya, pemimpin akan justru memilih menunda pembahasan tersebut agar emosi dari keduanya mereda dulu sebelum nantinya akan dibicarakan. Yang ketiga yaitu akomodasi. Akomodasi terjadi ketika seseorang mengalah demi menjaga hubungan baik antara rekan kerjanya. Misalnya dalam tim proyek, seorang anggota akan setuju dengan ide orang lain meskipun sebenarnya ia juga mempunyai pendapat yang berbeda. Karena ingin menjaga kekompakan timnya, dia lebih memilih untuk setuju untuk pendapat orang lain. Dan yang keempat ada kompromi, terjadi ketika kedua pihak sama-sama mengurangi tuntutannya. Contohnya dalam pembagian tugas atau anggaran, 2 divisi tidak mendapatkan semua yang mereka inginkan, tetapi mereka sepakat untuk mengambil jalan tengah dari pekerjaan agar tetap berjalan. Yang kelima ada kolaborasi, terjadi ketika kedua pihak itu bekerja sama mencari solusi terbaik dari sebuah masalah. Misalnya 2 divisi berbeda diskusi yang mendalam untuk menggabungkan ide dari masing-masing agar strategi yang paling efektifnya dan untuk menguntungkan dari semua pihak yang terkait. Sekian jawaban dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.